Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semuanya. Kita mulai perkuliahan hari ini dengan membahas mengenai konsep dasar manajemen pemasaran. Sebelum kita masuk ke dalam konsep dasar manajemen pemasaran, sekarang saya mau membawa kalian semua nih ke dalam suatu imajinasi ya. Kita bawa mahasiswa-mahasiswa ini ke dalam studi kasus ya. Saya bawa mahasiswa ini ke kafe ya, kita amati. Ibaratnya kita lagi ada di suatu kafe, kita lagi di jalan mungkin Blok M atau apa gitu mungkin ya, kita ada di suatu lokasi di mana ada suatu kafe yang bersebelahan. Kita sebut aja kafe yang ini adalah kedai kopi A, sementara kafe yang satunya lagi adalah kedai kopi B. Nah, dari kita sebelum masuk ke kedai kopi A dan kedai kopi B, kita lihat dari segi konsumen. Dari segi konsumen, kita mengamati ada dua kedai kopi bersebelahan di satu jalan yang sama, di daerah yang sama. Kita lihat kedai kopi A ini ramai. Pengunjungnya ramai, orang berlalu lalang di situ, banyak yang parkir di situ juga ya kan ya. Sampai pemesanannya tuh urut gitu ya, antri. Sedangkan kedai kopi yang sebelahnya kita lihat jumlah dari kendaraan parkirnya aja sedikit gitu. Ya, kita lihat di dalamnya pun bisa dilihat tidak terlalu banyak orang berlalu lalang gitu. Nah, mungkin ya kita bisa lihat dari segi kedai kopi A ini, ketika kita masuk ke kedai kopi A, kita lihat pelayanan personal dan loyalitasnya. Kita lihat pelayanannya ternyata ramah gitu ya, pelayanannya ramah, hangat, terus loyalitasnya, terus kita lihat juga di medsos ya, kita buka nih kedai kopi A, wah ternyata banyak promosinya, ada promo juga di situ, di medsos maupun Instagram, TikTok, ternyata banyak buat konten ya, banyak kafe-kafe ini sering buat konten di media sosial tersebut. Terus ketika kita masuk ke kedai kopi A, suasana tempatnya itu nyaman, ambience-nya biasanya kalau Gen Z bilang tuh ambience ya, ambience, desain interiornya nyaman, tempat duduknya oke, stop kontaknya banyak buat kita ngerjain tugas atau apapun itu, terus lokasinya, terjangkau gitu ya. Suasana tempatnya nyaman. Oh, jadi kita tahu mengapa kafe yang A ini, kedai kopi A ini lebih ramai dibandingkan dengan kedai kopi sebelah. Karena kita bisa ngelihat dari segi pelayanan, desain interior, terus media pemasarannya. Jadi kedai A ini sangat menonjolkan segi-segi keunggulan mereka, dan keunggulan mereka ini tidak hanya berhenti di kedainya saja, tapi mereka memamerkan keluar, melakukan pemasaran keluar gitu. Contohnya adalah di sosial medianya. Lalu kita coba berpindah ke kedai kopi B. Kenapa kalau kedai kopi B itu kalau kita lihat dari luar kok sepi gitu ya. Oh, ternyata pelayanannya tidak personal. Terus di kedai kopi B ini harganya lumayan mahal dan nggak ada promo gitu ya. Terus kita lihat di medsos nggak ada akun si kedai kopi B ini. Terus tempatnya menurut kita ya biasa aja gitu, nggak ada yang menarik ataupun nggak ada yang membuat kita takjub lah atau nyaman gitu. Terus hal ini sangat berbeda gitu. Hal ini berbedanya adalah di pengelolaan pemasaran. Pengelolaan pemasaran kedai kopi A sangat unggul di bidang pemasarannya, dilihat dari konsep-konsep yang sudah ditayangkan. Sedangkan kedai kopi B ini, kita lihat pengelola pengelola pemasarannya itu kurang gitu. Maka sebenarnya apa sih strategi untuk memasarkan gitu? Apa sih konsep dasar pemasaran? Apa sih marketing gitu ya? Maka kita bahas lagi bahwasannya definisi manajemen pemasaran ini merupakan seni dan ilmu memilih pasar sasaran serta meraih, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan melalui penciptaan, penyampaian, dan mengomunikasikan nilai pelanggan yang unggul menurut Philip Kotler. Jadi manajemen pemasaran ini adalah suatu bentuk pasar sasaran, nilai pelanggan, mempertahankan pelanggan. Nah,
Sama seperti kedai kopi A tadi, mengapa dia bisa ramai? Karena pemasarannya yang unggul. Analisis dari kedai A ini, tim marketingnya pintar gitu dalam menganalisis untuk pemasarannya. Nah, di kedai A ini menggunakan 3 konsep inti pemasaran. Yang pertama, kedai A itu memahami konsep kebutuhan atau need, bahwa kekurangan dasar yang dirasakan manusia itu akan mendorong tindakan untuk memenuhinya. Contohnya rasa haus, mendorong seseorang untuk mencari minuman. Dan konsep berikutnya keinginan. Ketika kita merasa haus, otomatis yang terbenak dalam pikiran kita itu banyak. Kita kebutuhannya adalah minum, tapi minumnya itu seperti apa gitu kan. Maka muncullah keinginan, keinginan yang kita di benak kita pasti ya pengennya kopi gula aren, kopi ini, es matcha, coklat, atau lain-lain. Itu jadi kedai kopi A ini sangat memperhatikan 3 konsep ini pemasaran, kebutuhan. Apa sih orang yang kebutuhan manusia adalah makanan minum contohnya. Karena ini kopi, berarti kita harus memfokuskan pada minumannya. Setelah minuman, gak hanya berhenti di minuman. Ketika minuman kita pasti mikir, keinginan kita apa? Kita ingin minum apa? Gitu. Selanjutnya permintaan demand, bahwa permintaan ini merupakan keinginan yang disertai dengan kemampuan dan kesediaan untuk membeli. Contohnya adalah konsumen yang menginginkan kopi susu gula aren. Nah, maka dia mampu membeli pastinya di kedai kopi itu. Dan karena best sellernya adalah kopi susu gula aren, maka dari tim kedai A-nya pasti mengadakan suatu promo atau lain-lain yang dapat memicu konsumen untuk membeli kopi di situ. Nah, ketiga konsep ini menjadi dasar strategi pemasaran yang efektif dan tentunya berorientasi pada pelanggan. Selain itu, kita harus memperhatikan 5 orientasi manajemen pemasaran. Ada produksi, kita fokus pada efisiensi produksi dan harga murah. Gimana caranya kopi-kopi ini dengan harga murah tapi kualitas bagus. Terus kita ada penjualan, kita ngadain promosi di medsos. Terus juga ada pemasaran, kita fokus memahami kebutuhan pasar. Kebutuhannya adalah minuman yang seperti apa. Mungkin ketika cuaca panas, berarti kita harus mengunggulkan atau menambahkan minuman-minuman yang dingin gitu. Next, di sini ada proses manajemen pemasaran. Jadi, untuk proses manajemen pemasarannya, pertama kita harus menganalisis peluang pasar. Kita mengidentifikasi peluang di mana pasar internal dan eksternal. Kita harus melihat lingkungan internalnya, lingkungan eksternal perusahaan. STP, segmenting, targeting, positioning. Kita membagi pasar ke dalam bentuk segmen, target yang sesuai, memposisikan produk secara tepat di benak konsumen. Lalu ada juga yang namanya bauran pemasaran. Kita mengimplementasi dan mengevaluasi hasil dari analisis pemasaran kita. Kita menyusun strategi 4P, kita melaksanakan rencana pemasaran, lalu mengendalikan dan mengevaluasi hasilnya secara siklikal. Nah, terkait bauran pemasaran, apa itu 4P? 4P itu ada produk, price, place, promotion. Produk, apa yang kita tawarkan kepada pelanggan, ya tadi kopi. Oke, price, harga, nilai yang ditetapkan sesuai dengan persepsi dan kemampuan pelanggan. Yang ketiga, place, itu lebih ke arah tempat. Kita harus punya tempat yang strategis. Yang keempat adalah promosi. Kita harus mengenalkan keunggulan-keunggulan dari produk kita kepada khalayak sesuai dengan segmentasi yang kita sudah bagi tadi gitu. Misal produknya, kita harus yang varian menu ya, kopinya, cupnya, mungkin kemasannya yang lebih menarik gitu kan ya. Kualitas kopinya, kita harus punya identifikasi sendiri, kita harus punya brand atau ciri khas sendiri. Ciri khas di kedai kopi A adalah kopinya yang nggak terlalu manis, tapi nggak pahit juga gitu. Ciri khasnya di kedai kopi A misalnya seperti itu. Nah, untuk harganya, karena mungkin segmen kita adalah mahasiswa ya, kita berdiri di lingkungan kampus, berarti segmentasi kita, target konsumen kita adalah mahasiswa, maka harganya harus menyesuaikan dengan kantong mahasiswa. Harus harga yang wajar, tapi berbanding juga ya dengan kualitas produknya. Lalu tempat atau distribusi place. Nah, lokasinya kita harus memiliki lokasi strategis. Contohnya adalah kedai kopi A ini
lokasinya sama-sama di kampus, daerah kampus, kedai kopi B juga. Ya itu yang membedakannya adalah jenis promosinya gitu. Meskipun kita lokasinya sama, tapi kita bisa mengunggulkan ciri khas dari citra diri. Kalau kita bisa bahas itu adalah citra diri, ciri khas dari kedai kopi kita bisa unggul gitu di situ meskipun tempatnya adalah di tempat yang sama, adalah di lingkungan kampus gitu. Nah, ini yang penting juga promosi, gimana sih cara kita mempromosikan itu gitu ya. Kita bisa pakai media sosial, kita buat konten-konten yang menarik, harus yang FYP gitu kan. Misal di kedai kopi A ini, promosinya itu ada kartu stempel loyalitas, beli 9 gratis satu. Itu kan mendorong kunjungan kita ya. Bisa beli 9 ini mahasiswa 9, nanti yang satunya gratis. Nah, ada 10 mahasiswa nih. Kita beli 9, satunya gratis. Itu mendorong kan bisa kita kalau mau kerja kelompok atau rapat, kita kan di kampus gitu ya. Di coffee shop gitu. Bisa kita ngadain di coffee shop. Nah, promosinya itu kita lakukan konsisten di Instagram, di TikTok gitu. Nah, studi kasusnya kan di kedai kopi A, produknya kualitasnya oke, tempatnya strategis, ada promo, itu yang membuat kedai kopi A unggul dibanding kedai kopi B. Oke, mungkin dari saya segitu untuk rangkumannya, bahwa manajemen pemasaran ini merupakan proses menciptakan dan menyampaikan nilai kepada pelanggan secara efektif dan efisien. Prosesnya itu kita menganalisis peluang STP, bauran pemasaran, implementasi, dan pengendalian setelah evaluasi. Setelah kita melakukan kegiatan marketing, kita harus evaluasi berapa sih penjualan yang kita dapatkan di bulan ini, apa bentuk pemasaran yang sangat mendorong untuk mereka konsumen beli ke kita. Oh, ternyata promo nih. Semenjak promo, penjualan kita meningkat. Itu kita perlu analisis ya, kita perlu evaluasi. Oke, berarti kalau itu bagus, berarti kita lanjutkan strategi di berikutnya, di bulan berikutnya gitu. Nah, untuk diskusinya, tugas kepada mahasiswa adalah saya ingin kalian untuk mempromosikan, baik itu promosi kafe, promosi produk jualan kalian atau apapun, intinya kalian mempromosikan produk kalian. Dengan catatan kalian harus membuat analisis dulu, analisis yang sudah tadi saya terangkan, analisis STP, bauran pemasaran dan lain-lain. Kalian analisis dulu, baru kalian buat video pemasarannya. Upload di media sosial kalian. Nanti saya tulis rancangan tugasnya di siakat ya, di media pembelajaran. Mungkin dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.